ini terangkum dalam keutamaan-keutamaan teladan Santo Yosef. Yang pertama, kasihnya yang murni kepada Santa Perawan Maria. Yusuf amat menghargai wanita yang dicintainya, Maria. Ketika terbesit pemikiran untuk menceraikan, Yusuf memilih jalur diam-diam. Ia tak mau mencemarkan dan menjadikan Maria sebagai buah bibir di kalangan keluarga besar dan orang-orang di sekitarnya. Ketika Maria sedang tidur, malaikat Tuhan menghampirinya untuk memberitahu kepadanya bahwa Maria akan mengandung seorang anak, dan anak itu adalah Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia dari dosa. Maria, Maria, janganlah engkau takut, sebab aku ini malaikat Tuhan. Aku hendak menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Dia adalah Sang Mesias yang dinubuatkan Tuhan. Sekarang kembalilah tidur. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung, sedihlah hatinya, dan ia hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Maria telah mengandung, bahkan aku sendiri tidak tahu anak siapa yang ada di dalam kandungannya. Aku harus menceraikan dia secara diam-diam agar ia tidak mendapat malu. Teladan Santo Yosef yang kedua. Santo Yosef adalah bapa yang beriman, percaya kepada kehendak Tuhan. Jika mau menuruti keinginan duniawinya sendiri, Yusuf menurut tradisi Yahudi sah-sah saja menceraikan Maria yang mengandung saat mereka masih bertunangan. Tapi apa yang dilakukannya? Setelah malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi, Yusuf mengikuti anjuran untuk tidak menceraikan dan tetap menikahi Maria. Ia percaya kepada rencana Tuhan. Yusuf, janganlah engkau ragu mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah anak dari Roh Kudus, dan engkau akan menamainya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Teladan Santo Yosef yang ketiga adalah cinta dan kepatuhan kepada peraturan dan Taurat. Yusuf taat pada peraturan pemerintah setempat. Waktu Maria hendak melahirkan, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk melakukan sensus penduduk. Yusuf pun menaati peraturan tersebut. Ia membawa Maria yang tengah mengandung pulang ke Bethlehem untuk didaftarkan sebagai penduduk di sana. Dengarkan, Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota asal masing-masing. Setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu kamu sedang hamil, tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk ikut sensus. Teladan Santo Yosef yang keempat adalah keteguhan hatinya dalam menghadapi cobaan. Ketika Herodes berencana untuk membunuh semua bayi laki-laki demi untuk membunuh bayi Yesus, malaikat Tuhan lagi-lagi
mendatangi Yusuf lewat mimpi. Dalam mimpi tersebut, malaikat memintanya membawa pergi Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir karena Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf bergegas membawa Maria ke Mesir. Lalu ketika Herodes mati, Yusuf lagi-lagi didatangi malaikat Tuhan lewat mimpi yang memintanya untuk kembali masuk ke tanah Israel. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dua keputusan itu adalah tanda bahwa Yusuf memiliki hati yang teguh dan tak ragu mengambil keputusan selama itu datang dari petunjuk Tuhan. Teladan Santo Yosef yang kelima adalah kesalehannya yang tulus. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Yusuf juga adalah orang yang taat beragama. Lukas menulis dalam Lukas 2 ayat 41 bahwa Yusuf, Maria dan kanak-kanak Yesus selalu pergi ke Yerusalem setahun sekali untuk merayakan Paskah. Teladan Santo Yosef yang keenam adalah tanggung jawab dalam mengamalkan tugasnya sebagai ayah. Yusuf setia dan bertanggung jawab pada Tuhan dan keluarganya. Dia selalu mendampingi Maria dan merawat Yesus dengan baik. Kanak-kanak Yesus dan Maria hidup dari nafkah Yusuf. Profesinya sebagai tukang kayu dijalaninya dengan penuh seksama dan rasa syukur. Yusuf adalah pekerja keras karena ia tahu yang dihidupi bukan hanya keluarga biasa, tapi keluarga yang daripadanya dititipkan anak Tuhan yang menebus dosa manusia.